Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Darus Sunnah. Jadi Darus Sunnah ini adalah tempat yang guru kita gagas, yaitu Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Yang mana dengan diadakannya Darus Sunnah ini menjadi sarana bagi santri, umat, dan juga jamaah supaya bisa lebih mengenal olahraga sunnah, yaitu berkuda dan memanah. Ya, oke, baik. Untuk kali ini kita akan mempelajari teknik dasar menunggang kuda ala Darus Sunnah. Bagaimana keseruannya? Mari sama-sama kita simak videonya. Oke, baik. Nah, teman-teman semua nih, di sini sudah ada ini kudanya, namanya Sanjah. Ya, Sanjah ini yaitu kuda lokal asli Indonesia. Insya Allah Sanjah ini jinak ya, karakternya jinak dan akrab dengan peserta. Baik, sedikit tentang kuda, teman-teman semua, yang harus pertama kita perhatikan sebelum latihan kuda, yaitu dengan safety ya, atau dengan keamanannya ya. Jadi yang pertama kita wajib menggunakan sepatu, kemudian kedua helm ya. Kemudian untuk resiko berinteraksi dengan kuda ini ada 5 ya teman-teman semua, ada 5. Nah, yang pertama, kalau kita di bawah nih ya, kalau kita di bawah kuda ini bisa menggigit. Nah, kuda ini bisa menggigit. Nah, kemudian kuda ini bisa menendang. Kalau dari depan menggigit, kalau dari belakang dia bisa menendang. Kemudian kuda bisa menginjak ya, menginjak kita. Nah, itu udah 3 resiko ya. Nah, kalau di atas di sini ada 2 resikonya. Yaitu yang pertama, kuda bisa melempar kita atau backing. Yang kedua, kuda juga bisa membuat kita jatuh ya, jatuh di atas kuda. Jadi kuda ini di alam liar yaitu hewan yang dimangsa ya, makanya kuda ini hewan yang sangat waspada. Kalau misalkan cirinya kuda ini sedang waspada, nah lihat dari telinganya. Kalau misalkan telinganya ke belakang, nah ke belakang seperti ini tandanya kuda siap menyerang atau sedang waspada. Ya, kalau misalkan telinganya ke depan, nah kuda ini berarti sedang nyaman ya. Oke, baik nih teman-teman semua. Untuk teknik yang pertama ya. Jadi kita kalau misalkan ingin berlatih kuda, jangan tiba-tiba mendekati kuda ya, tapi harus dengan pelan-pelan ya, perlahan-lahan. Jangan langsung mendekati. Kalau bisa, nah kita sediakan makanan yaitu wortel atau rumput supaya kuda ini kenal atau akrab dengan kita ya. Nah, supaya kudanya akrab dengan kita bagaimana? Kuda ini mengenal pemiliknya atau pengurusnya dengan mencium bau badan ya. Oleh karena itu kita ciumkan saja ya tangan kita ke kuda. Supaya menambah pahala atau kebaikan, nah kita usap ubun-ubun kuda. Di mana ubun-ubun kuda? Nah, ubun-ubun kuda di sini terletak di antara kedua matanya. Dalam hadis dikatakan, An Ibni Umar radhiyallahu an annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al khairu fin nawasi hal khairu ila yaumil qiyamah. Nah, jadi dari setiap ubun-ubun kuda itu terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Ya, nah itu subhanallah ya, hanya dengan mengusap ubun-ubun kuda ini, nah, kita mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. Untuk step pertama, usahakan kita menghadap ke badan kuda ya, di sebelah kiri ya, sebelah kiri kuda, menghadap ke badan kuda. Nah, kemudian ini yaitu namanya tali les. Kita pegang menggunakan tangan kiri ya, tangan kiri pegang. Ini fungsinya untuk mengerem kuda supaya kuda tidak bergerak ya. Nah, kemudian tangan kanan menempel di ujung sadel atau pelana ya. Nah, tumpuan ada di kaki, loncat setinggi mungkin, tempelkan perut di pelana ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa loncat nih, belum bisa loncat ke atas kudanya, boleh dibantu, nanti akan dibantu oleh pelatihnya. Oke. Kaki kiri ditekuk ya, kita loncat setinggi mungkin. 1 2 3 loncat. Nah, seperti itu. Di atas kuda ya. Badan kita harus tegak ya, badan kita harus tegak, bahunya tarik ke belakang ya. Kemudian selanjutnya jepitan di badan kuda menggunakan paha. Jadi enggak betis, enggak seperti ini, tapi dengan paha, betis ke bawah. Nah, itu rileks saja. Kemudian teknik cara memegang tali kendali. Nah, ini yang betul ya. Jadi digenggam, dikunci. Dan antara ke tangan kita itu jangan terlalu pendek, jangan terlalu longgar. Kalau misalkan terlalu pendek, nah nanti itu kuda otomatis ketarik ya, ketarik dan mulutnya nanti
sakit. Kalau misalkan longgar, nanti kuda bisa lost control ya, tidak bisa diarahkan kanan kiri, tidak bisa direm ya. Nah seperti itu. Jadi proporsional saja. Kalau misalkan badan sudah tegak, jepitannya sudah baik, pegangan sudah baik, nah tinggal instruksikan kudanya untuk bergerak. Kuda juga ada gas dan ada rem ya, sama seperti kendaraan yang lain. Gasnya ada di mana? Gasnya ada di perut kuda. Tinggal tendang saja perutnya. Nah ini ya, bisa bergerak ya. Kalau kudanya mau belok ya, arahkan untuk belok misalkan nih. Nah, arahkan ke pinggang ya, pinggang luar. Contohnya nih, kita belok ke kiri. Nah, pinggang luar, pinggang kiri sampai kudanya belok. Lurus lagi. Sekarang kita belok kanan ya. Nih, belok kanan, tarik ke arah pinggang kanan, pinggang luar. Jangan ke pinggang dalam atau ke perut, bahkan ke dada, jangan ya. Itu membuat kuda sakit. Ada gas, tentunya ada rem ya. Di mana rem kuda? Nah, remnya ada di tangan ya. Kalau misalkan kita mau berhenti, tinggal direm, tarik talinya ke perut, tarik. Kalau misalkan kudanya sesuai dengan arahan yang kita mau, disuruh belok kanan dia mau, disuruh belok kiri dia nurut, nah sesegera mungkin ditepuk lehernya, tanda terima kasih atau apresiasi untuk kudanya. Nah ditepuk dan bilang aja, ucapkan terima kasih, jazakallah. Oke baik teman-teman semua, nah itu beberapa ya teknik dasar, kemudian resiko pengenalan kuda ya. Nah, ala darus sunnah. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nanti dipraktekkan di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.